Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya tetap sehat di masa pandemi ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3. Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan materi dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan adalah berkurangnya ketersediaan oksigen, meningkatnya suhu permukaan bumi, rawan terjadi bencana, berkurangnya sumber makanan, dan hilangnya habitat hewan. Hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan sesuai dengan reboisasi. Barang-barang di sekitar kita yang sudah tidak terpakai itu akan menjadi barang bekas atau sampah. Untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah, kita laksanakan 4R. R yang pertama adalah reuse, artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, yang lama maupun beda. Contohnya adalah menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman, atau menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Untuk R berikutnya adalah reduce, artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Contohnya adalah membawa kantong sendiri ketika berbelanja. Untuk R selanjutnya adalah recycle, artinya mengolah kembali sampah menjadi produk baru. Contohnya adalah mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos atau membuat prakarya dari koran bekas. Untuk R yang terakhir adalah replace, artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya adalah memilih menggunakan sarung tangan daripada tisu. Dengan tidak menggunakan tisu, berarti kita juga menghemat penebangan pohon. Lalu, produk apa lagi yang berasal dari bahan kayu? Ya, kertas. Apakah kamu tahu prosesnya? Yuk kita simak proses pembuatan kertas. Kertas dibuat dari bahan kayu. Dan kayu yang digunakan biasanya adalah cemara, kayu putih, akasia, batang bambu, dan lain-lain. Tahap pertama adalah menebang pohon. Pohon yang ditebang adalah pohon yang sudah besar. Pohon yang sudah ditebang ini disebut dengan log. Kemudian tahap kedua adalah kayu gelondong atau log dikirim ke pabrik. Tahap ketiga adalah di pabrik, kayu diproses dengan membuang kulitnya terlebih dahulu. Tahap keempat adalah kayu yang sudah bersih dari kulit dipotong kecil-kecil sebesar korek api. Tahap kelima adalah potongan kayu diberi air dan bahan kimia, kemudian direbus hingga menjadi pulp atau bubur kertas. Tambahkan lagi bahan-bahan kimia sebelum atau bubur kertas agar putih dan sempurna, tetap menjadi kertas.
padi juga memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Yuk kita simak proses menanam padi hingga menjadi beras. Proses pertama adalah proses pengolahan lahan sawah menggunakan traktor atau diesel. Proses ini bisa digantikan dengan sapi atau kerbau. Dan proses ini dinamakan dengan membajak sawah. Selanjutnya proses perendaman benih ke dalam air selama 48 jam atau 2 hari. Benih setelah direndam selama 48 jam di dalam air akan keluar daun kecil. Setelah biji padi keluar daun kecil, saatnya pengaburan bibit padi. Selanjutnya proses penanaman. Ingat ya, penanaman dilakukan dengan cara mundur. Proses penanaman harus sejajar dan rapi. Selanjutnya proses pemupukan. Akan lebih baik jika menggunakan pupuk yang alami. Kemudian proses panen padi menggunakan kombi. Jika tidak memiliki mesin kombi, bisa digunakan sabit untuk memanen secara manual. Setelah panen padi, selanjutnya padi dikeringkan. Dan proses yang terakhir adalah pengolahan padi menjadi beras. Padi yang sudah kering dimasukkan ke dalam mesin untuk dipisahkan antara kulit dan biji padi atau beras. Belilah beras lokal sebagai wujud cinta kita terhadap produk dalam negeri. Cinta produksi dalam negeri merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila ketiga bermakna bahwa rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Akar gantung pada pohon beringin melambangkan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, etnis, dan budaya. Pohon beringin tersebut juga bisa bermakna bahwa negara Indonesia sebagai wadah pemersatu berbagai keragaman. Dan contoh pengamalan sila ketiga di rumah adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh pengamalan sila ketiga di sekolah. Di masyarakat adalah sebagai berikut. Semangat persatuan dapat kita ajarkan pada anak melalui dongeng. Kita bisa memberikan komentar tentang pesan moral yang ada pada cerita atau dongeng. Setiap suatu cerita dapat kita sampaikan dalam bentuk peta pikiran. Dan ini adalah contoh peta pikiran yang ada pada buku bacaan 4B halaman 58. Yuk kita simak dongeng yang berjudul Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama.
Selalu saja makan, 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 dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu. Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita. "Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu, pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak, Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya. Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Selain memberikan komentar tentang isi cerita, kita juga bisa menanggapi terhadap komentar orang lain. Misalnya, ada teman kita yang memberi komentar yang salah, seperti pesan moral cerita kelinci yang rakus adalah jangan makan wortel. Lalu kita menanggapi komentar Budi tersebut dengan tanggapan, saya kurang setuju dengan pendapat Budi, karena menurut saya pesan moral dari cerita tersebut adalah janganlah bersikap egois, tetapi tetaplah bersatu dan bekerja sama dalam kebaikan. Tahukah kamu, suatu cerita akan lebih menarik jika disertai dengan gambar ilustrasi. Dan langkah-langkah menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yuk kita simak tutorial menggambar ilustrasi.
Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.